Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201, Allah telah berfirman, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, puisi terakhir ini dibuat sesaat sebelum W.S. Rendra wafat. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja, bahwa mobilku adalah titipannya, bahwa rumahku adalah titipannya, bahwa hartaku adalah titipannya, bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tapi, mengapa aku tidak pernah bertanya, mengapa dia menitipkannya kepada aku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepada aku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malahan ketika diminta kembali, ku sebut itu musibah, ku sebut itu ujian, ku sebut itu petaka, ku sebut itu juga apa saja, untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta, aku ingin lebih banyak mobil, aku ingin lebih banyak rumah, aku ingin lebih banyak popularitas. Dan ku tolak sakit, ku tolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu menjauh dariku. Dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku. Ku perlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Duh Allah, padahal setiap hari ku ucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Ampuni aku ya Allah, mulai hari ini. Ajari aku agar menjadi pribadi yang bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah, sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang kumiliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin menjadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberi aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah, kita bahagia. Tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan, kita menjadi optimis. Tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa.
Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa. Semuanya menjadi mudah, bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Adakah yang lebih menyedihkan tatkala maut menjelang? Masih juga dunia yang dipikirkan hingga Allah pun terlupakan. Sesungguhnya orang yang sabar dan mengharap kenikmatan akhiratlah yang lebih beruntung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun pada pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga ia tidak melihat hak Allah, maka Allah akan menanamkan 4 penyakit pada dirinya. Kebingungan yang tidak terputus, kesibukan yang tidak ada hentinya, kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi, dan hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Muslim. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga cuplikan puisi Rendra almarhum ini dapat menginspirasi kita, sehingga kita akan menjadi insan yang semakin baik dan menyadari kehidupan kita. Semoga saja narasi puisi W.S. Rendra ini memberikan manfaat kepada kita semua. Lebih dan kurang, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.